Di sebuah kota yang dibangun di atas pondasi beton dan keringat, kelemahan adalah dosa yang tak termaafkan. Bagi Bagas, seorang pria muda yang membawa cacat lahir pada jemari tangan kanannya yang kaku dan melengkung secara tidak wajar, setiap hari adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana rasanya menjadi naskah yang salah cetak. Di kantor tempatnya bekerja sebagai staf administrasi rendahan, Bagas seringkali merasa seperti bayangan yang terperangkap di sudut ruangan yang terlalu terang. Ia melihat dunia melalui filter yang buram, sebuah tempat di mana orang-orang dengan tubuh sempurna mengenakan topeng kepercayaan diri yang memuakan, sementara dirinya harus puas dengan peran sebagai figuran yang tidak diinginkan. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bagas memegang sebuah amplop berwarna biru pucat dengan tangan kirinya yang gemetar, sementara tangan kanannya yang kaku tersembunyi di balik saku celana, seperti sebuah rahasia gelap yang harus dikubur dalam-dalam. Di dalam amplop itu terdapat seluruh isi hatinya, sebuah surat cinta yang ditulisnya dengan perjuangan selama berjam-jam. Setiap hurufnya adalah hasil dari keringat dan rasa sakit fisik demi menunjukkan sisi manusiawinya kepada Laras, seorang wanita yang merupakan personifikasi dari segala hal yang tidak bisa dimiliki Bagas. Bagas tahu, tindakannya adalah sebuah anomali. Seorang pria yang dianggap cacat produk oleh lingkungan sosialnya berani menuliskan kata-kata puitis. Itu adalah sebuah narasi yang dianggap tabu oleh logika rekan-rekannya yang kasar. Kejadian itu dimulai di ruang istirahat yang bising. Belum sempat Bagas mendekati meja Laras, sepasang tangan kekar merampas amplop biru itu. Itu adalah milik seorang pria bernama Randy, seorang pengawas lapangan yang selalu merasa bahwa otot lengannya adalah ukuran moralitas seseorang. Randy tertawa, sebuah suara yang terdengar seperti logam yang bergesekan, memecah kesunyian batin Bagas. Dengan kasar, ia merobek amplop itu dan mulai membacakan baris-baris kalimat yang ditulis Bagas dengan penuh darah dan air mata. Setiap kata yang keluar dari mulut Randy terdengar seperti distorsi yang menjijikan. Baris tentang keindahan yang melampaui fisik disambut dengan ledakan tawa yang menggema di seluruh ruangan. Bagas berdiri mematung, kepalanya tertunduk, menyerap setiap hinaan itu seolah-olah itu adalah nutrisi bagi kebencian dirinya sendiri. Ia merasa kecil, sangat kecil, hingga rasanya ubin lantai di bawah kakinya akan menelan tubuhnya bulat-bulat. Rekan-rekan kerjanya yang lain ikut mengerumuni, memberikan tatapan yang lebih menyakitkan daripada pukulan fisik, tatapan kasihan yang bercampur dengan jijik. Mereka melabeli Bagas sebagai pria yang tidak sadar diri. Suara-suara di dalam kepala Bagas mulai beresonansi dengan tawa mereka. Mereka benar, bisik suara gelap itu. Seorang pengarang cerita yang rusak tidak pantas menulis tentang keindahan. Bagas mulai percaya bahwa cacat pada tangannya adalah cerminan dari cacat pada jiwanya. Ia merasa seperti sebuah produk gagal yang mencoba berfungsi di tengah mesin yang presisi. Rasa malu itu bukan lagi sebuah emosi, melainkan sebuah identitas yang melekat erat di kulitnya, sebuah bau busuk yang tidak bisa dicuci dengan air mata sekalipun. Setelah jam kerja berakhir, Bagas berjalan pulang dengan langkah yang terseret. Di sepanjang jalan, ia melihat pantulan dirinya di jendela-jendela toko yang mewah. Di sana, ia tidak melihat seorang pria, melainkan sebuah simbol kegagalan. Bagas sampai di rumahnya yang kecil dan lembab, disambut oleh ibunya, seorang wanita tua dengan gurat wajah yang merupakan peta dari segala penderitaan hidup. Ibunya tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan secangkir teh di atas meja kayu yang sudah lapuk. Namun, bagi Bagas, kebaikan ibunya justru terasa seperti cermin yang memantulkan betapa tidak bergunanya dia. Ia merasa menjadi beban bagi wanita yang seharusnya ia lindungi. Ia masuk ke dalam kamarnya yang gelap, sebuah ruang tertutup yang merupakan satu-satunya tempat di mana ia tidak perlu mengenakan topeng kepalsuan. Di sana, ia duduk di depan meja tulis tua, menatap tangan kanannya yang kaku di bawah sinar lampu kuning yang redup. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas memandangi tangan itu seolah-olah itu adalah musuh bebuyutannya. Ia mulai merenung, membedah setiap inci rasa sakit yang ia terima hari itu. Mengapa suara Randy bisa begitu berkuasa atas hidupnya? Mengapa tawa Laras yang dingin bisa menghancurkan fondasi eksistensinya? Keheningan malam itu mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Di dalam kegelapan ruang itu, Bagas mulai menyadari sebuah pola yang mengerikan. Selama ini, ia tidak hanya menerima hinaan dari luar, tapi ia juga menjadi sipir penjara bagi dirinya sendiri. Ia menyerap setiap label, cacat, lemah, dan tidak berguna, sampai label-label itu mendarah daging.
Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang memainkan peran dalam naskah yang ditulis oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Namun, di titik nadir penderitaan itu, sebuah percikan dingin muncul di matanya. Jika dunia menganggapnya sebagai kesalahan, maka ia harus memahami mengapa kesalahan itu ada. Malam itu, Bagas tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan menatap cermin retak di sudut kamar. Ia melihat wajah pria yang hancur, namun jauh di dalam pupil matanya, ada sesuatu yang belum padam sepenuhnya. Sebuah kesadaran tajam mulai menusuk batinnya. Kemarahan yang selama ini ia arahkan pada dunia sebenarnya adalah kemarahan pada ketidakberdayanya sendiri. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan kesalahan itu bukan pada kaku jemarinya, melainkan pada bagaimana ia memberikan otoritas kepada orang lain untuk menentukan nilai dari detak jantungnya. Bagas mulai memahami bahwa penderitaan ini adalah bahan baku. Sebagai seorang pria yang memiliki mindset pengarang, ia mulai melihat hidupnya bukan sebagai tragedi yang sudah selesai, melainkan sebagai draft kasar yang perlu direvisi dengan kejam. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai karakter yang sedang berada di bab paling gelap sebelum plot twist besar terjadi. Suara-suara di kepalanya yang dulu menghina, perlahan mulai berubah menjadi instrumen yang dingin dan analitis. Ia mulai percaya bahwa jika ia bisa bertahan dalam kehancuran total ini, maka tidak ada lagi penghinaan di dunia ini yang bisa meruntuhkannya kembali. Langkah pertamanya bukan lagi mencoba untuk normal, melainkan untuk menjadi berbeda dengan cara yang paling berbahaya, menjadi sadar sepenuhnya. Bagas mengambil sebuah pena tua dengan tangan kirinya. Ia tidak menulis surat cinta lagi. Ia mulai menuliskan sebuah rencana, sebuah arsitektur masa depan yang dibangun di atas reruntuhan harga dirinya yang lama. Kamar yang gelap itu bukan lagi penjara, melainkan laboratorium tempat seorang pria cacat akan membedah dunia dan menyusunnya kembali sesuai dengan keinginannya. Ia akan membiarkan mereka tertawa untuk sekarang, karena ia tahu, dalam setiap cerita besar, mereka yang paling keras tertawa di awal adalah mereka yang akan kehilangan suara di akhir cerita. Kesadaran ini menusuk lebih dalam dari rasa malu, memberikan rasa dingin yang menenangkan di tengah badai emosi yang belum reda. Bagas telah mati sebagai korban, dan di balik kegelapan itu, sesuatu yang jauh lebih tajam sedang bersiap untuk lahir. 6 bulan telah berlalu sejak malam di mana Bagas membedah jiwanya di bawah lampu kuning yang redup. Dunia di luar sana masih sama, masih bising, masih kasar, dan masih memuja kesempurnaan fisik yang dangkal. Namun, di dalam diri Bagas, sebuah pergeseran tektonik telah terjadi. Ia tetap bekerja di kantor yang sama, namun ia tidak lagi hadir sebagai orang yang sama. Jika dulu ia adalah bayangan yang mencari tempat persembunyian, kini ia adalah pengamat yang berdiri di balik kaca satu arah. Ia melihat rekan-rekannya, Randy, Laras, dan yang lainnya, bukan lagi sebagai raksasa yang menakutkan, melainkan sebagai karakter-karakter berpikiran sempit yang terjebak dalam plot yang repetitif dan membosankan. Bagas mulai mengenakan ketenangan sebagai baju zirah. Setiap kali Randy mencoba melontarkan lelucon sarkastik tentang tangannya, Bagas hanya menatapnya. Bukan tatapan marah yang meledak-ledak, melainkan tatapan kosong yang dalam, seolah-olah ia sedang melihat melalui tubuh Randy menuju dinding di belakangnya. Ketidakterusikan Bagas mulai menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka yang terbiasa melihatnya menunduk, kini merasa terancam oleh keheningan yang ia ciptakan. Bagas menyadari satu hal yang sangat tajam. Ketika seseorang tidak lagi bereaksi terhadap rasa sakit, pemberi rasa sakit itu kehilangan kekuasaannya. Sore itu, Bagas duduk di sebuah taman kota, memperhatikan lembaran-lembaran koran yang berterbangan tertiup angin. Pikirannya bekerja seperti mesin yang presisi. Ia mulai mempelajari industri kertas, bahan dasar dari segala peradaban, tempat di mana ide-ide besar dicatat, dan tempat di mana surat-surat cinta yang dulu ia tulis akhirnya berakhir menjadi sampah. Ia melihat sebuah peluang di tengah krisis bahan baku yang sedang melanda perusahaan-perusahaan besar. Dengan sisa tabungannya dan bantuan modal kecil dari ibunya yang mulai percaya pada perubahan aura anaknya, Bagas mulai mengumpulkan limbah kertas dari berbagai sudut kota. Ia tidak lagi memegang pena untuk merayu wanita. Ia memegang pena untuk menghitung angka, memetakan logistik, dan merancang sebuah sistem pengolahan serat yang lebih efisien daripada yang pernah ada. Identitas lamanya sebagai pria cacat yang malang telah ia bakar habis. Sebagai gantinya, lahir seorang pria yang dingin dan berbahaya secara mental. Ia melatih tangannya yang kaku untuk tetap melakukan tugas-tugas teknis, meski lambat, namun dengan ketelitian yang obsesif.
Ia menyewa sebuah gudang kecil di pinggiran kota yang aromanya dipenuhi oleh bau asam bubur kertas dan debu. Di sana, Bagas menghabiskan malam-malamnya bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk membangun sebuah fondasi. Ia menyadari bahwa harga diri tidak diberikan oleh pengakuan orang lain, melainkan dibangun dari kompetensi yang tidak bisa didebat. Suatu hari, Laras mendatangi mejanya di kantor, mencoba basa-basi yang terasa hambar. Mungkin ia merasa bersalah, atau mungkin ia merindukan perhatian yang dulu selalu Bagas berikan. Namun, saat Laras mulai bicara, Bagas tidak menghentikan pekerjaannya. Ia tetap menatap layar komputer, menjawab dengan suku kata yang pendek dan efisien. Tidak ada lagi binar kekaguman di mata Bagas. Laras merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan sebuah patung marmer yang dingin. Ada sebuah kengerian halus yang muncul di wajah wanita itu saat ia menyadari bahwa pria di depannya tidak lagi bisa dimainkan. Bagas telah menutup pintu akses menuju emosinya, dan kunci itu telah ia buang ke dasar samudera kesadarannya. "Mengapa kau berubah begitu banyak, Bagas?" tanya Laras dengan suara yang hampir berbisik. Bagas berhenti sejenak, memutar kepalanya perlahan, dan menatap Laras dengan kejernihan yang menyakitkan. "Dunia tidak berubah, Laras. Saya hanya berhenti melihatnya melalui matamu. Saya mulai melihatnya melalui mata saya sendiri." Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada makian apapun. Laras pergi dengan langkah yang goyah, menyadari bahwa pria yang dulu ia anggap sebagai gangguan kecil, kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang melampaui pemahamannya. Bagas kembali pada catatannya. Ia sedang merancang sebuah skema akuisisi untuk sebuah pabrik kertas lokal yang sedang sekarat karena manajemen yang buruk. Ia tahu, dalam beberapa bulan ke depan, peta kekuatan di kota ini akan berubah, dan ia adalah arsitek di balik perubahan itu. Ketegangan di dalam batin Bagas kini berubah menjadi sebuah ambisi yang murni. Ia tidak lagi mengejar cinta yang fana, ia mengejar otoritas mutlak atas hidupnya sendiri. Ia mulai memahami bahwa penderitaan yang ia alami di part 1 adalah proses pembersihan. Seperti kertas yang harus dihancurkan menjadi bubur sebelum bisa dibentuk menjadi lembaran baru yang putih dan bersih. Jiwanya pun harus dihancurkan agar ia bisa menuliskan narasi baru yang lebih kuat. Ia tidak lagi merasa memiliki kekurangan. Ia melihat tangannya yang kaku sebagai sebuah simbol permanen tentang perjuangan yang telah ia lalui. Sebuah tanda bahwa ia telah selamat dari neraka mental yang diciptakan oleh masyarakat. Di gudang kecilnya, di tengah tumpukan serat kayu dan mesin-mesin tua, Bagas berdiri tegak. Suara bising mesin menjadi musik bagi jiwanya yang kini terjaga sepenuhnya. Ia tahu bahwa sebentar lagi, orang-orang yang dulu menertawakannya akan datang kepadanya bukan untuk memberi kasihan, melainkan untuk meminta bantuan. Dan di saat itu terjadi, ia akan memastikan bahwa ia berada di posisi di mana ia tidak perlu lagi mengatakan sepatah kata pun untuk membuktikan siapa dirinya. Keheningannya akan menjadi jawaban yang paling menghancurkan bagi semua penghinaan yang pernah ia telan. Bagas telah bermutasi. Ia bukan lagi mangsa. Ia adalah pemain yang sedang menunggu gilirannya untuk mematikan lawan di papan catur kehidupan yang kejam ini. Waktu adalah pengampun bagi mereka yang lupa, namun merupakan senjata bagi mereka yang ingat. 2 tahun telah berlalu, dan nama Bagas tidak lagi diasosiasikan dengan pria yang gemetar saat memegang amplop biru. Di lantai atas sebuah gedung pencakar langit yang menghadap ke jantung industri kota, Bagas berdiri di balik jendela kaca setinggi langit-langit. Ia mengenakan setelan jas yang dipotong dengan presisi sempurna, menutupi tubuhnya yang kini tampak lebih tegap. Tangan kanannya yang kaku masih di sana, namun kini tangan itu memegang sebuah cerutu atau pulpen mahal dengan cara yang begitu berwibawa, seolah-olah kekakuan itu adalah sebuah pilihan estetika, bukan lagi sebuah kutukan. Ia kini dikenal sebagai direktur utama dari Aksara Perkasa, korporasi yang dalam waktu singkat berhasil memonopoli pasokan kertas nasional. Bagas tidak membangun bisnis ini dengan belas kasihan. Ia membangunnya dengan membedah kelemahan lawan-lawannya. Ia telah berubah menjadi seorang pemangsa intelektual yang berbahaya secara mental. Ketidakhadirannya dalam pesta-pesta mewah di kota itu justru menciptakan aura mistis yang mengancam. Orang-orang membicarakannya dengan nada rendah, penuh rasa hormat yang lahir dari ketakutan. Mereka tahu bahwa di balik meja kerjanya yang luas, Bagas memiliki kemampuan untuk menghancurkan karir seseorang hanya dengan satu memo singkat. Suatu sore, sebuah pertemuan besar dijadwalkan di ruang rapat utama. Perusahaan manufaktur tempat Bagas dulu bekerja sebagai staf rendahan sedang berada di ambang kolaps. Mereka butuh suntikan dana dan kontrak eksklusif dari Aksara Perkasa agar tidak gulung tikar. Pintu ruang rapat terbuka,
dan masuklah jajaran direksi dari perusahaan lama tersebut. Di antara mereka, ada Randy yang kini tampak lebih tua dan lusuh, serta mantan atasannya yang dulu sering mengejek cara Bagas berjalan. Suasana di ruangan itu seketika membeku saat Bagas masuk dan duduk di kursi utama. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menunjukkan amarah. Ia hanya duduk dengan tenang, meletakkan tangannya yang kaku di atas meja marmer hitam, membiarkan semua orang melihat simbol perjuangannya tanpa rasa malu sedikitpun. Randy tidak berani menatap mata Bagas. Ia terus menunduk, memandangi berkas di depannya dengan tangan yang berkeringat. Ironi itu terasa begitu tajam di udara. Pria yang dulu dianggap sampah, kini adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan napas buatan bagi hidup mereka. Bagas membuka pembicaraan dengan suara yang rendah, dingin, dan tertata. Setiap kalimat yang ia ucapkan tidak mengandung kebencian, melainkan logika bisnis yang dingin dan menusuk. Ia membedah kegagalan manajemen mereka dengan akurasi seorang ahli bedah. Ia membuat mereka menyadari betapa bodohnya mereka selama ini. Ketegangan dramatis memuncak saat Bagas mengambil sebuah dokumen dan melemparkannya ke tengah meja. Saya ingat perusahaan ini memiliki standar tinggi untuk karyawan yang sempurna, ucap Bagas. Setiap katanya terasa seperti silet yang mengiris kesombongan mereka. Namun sayangnya, standar itu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan kalian dari kebangkrutan mental. Keheningan yang mengikuti kalimat itu begitu berat, seolah-olah oksigen di ruangan itu telah dihisap keluar. Bagas tidak sedang melakukan balas dendam murahan. Ia sedang menunjukkan sebuah fakta objektif. Ia telah mencapai titik di mana ia tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka. Ia melihat mereka sebagai karakter-karakter kecil yang sudah kehilangan relevansi dalam plot kehidupannya. Identitas barunya telah terbentuk sempurna. Seorang pria yang tidak bisa lagi dipengaruhi oleh pujian, apalagi hinaan. Ia telah menjadi tuan atas narasinya sendiri. Di akhir pertemuan, setelah menandatangani kontrak akuisisi yang secara teknis membuat Bagas menjadi pemilik baru dari perusahaan lamanya, ia meminta Randy untuk tetap tinggal. Ruangan itu kini hanya menyisakan mereka berdua. Randy berdiri dengan kaku, seperti seorang terpidana mati yang menunggu vonis. Bagas hanya menatapnya selama 1 menit penuh tanpa bicara. Keheningan itu jauh lebih menyiksa daripada pukulan fisik. Dulu, kau membacakan surat cinta saya untuk menertawakan ketidaksempurnaan saya, kata Bagas pelan. Hari ini, saya ingin kau membaca surat pengunduran dirimu sendiri. Tuliskan dengan tanganmu yang sempurna itu, dan pastikan setiap hurufnya rapi. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Hanya sebuah perintah dingin dari seseorang yang sudah kebal terhadap dunia. Bagas bangkit dan berjalan menuju jendela, membelakangi Randy yang kini gemetar hebat. Di posisi ini, Bagas menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang yang bisa kau hancurkan, melainkan pada seberapa tenang kau berdiri saat semua orang yang dulu meremehkanmu kini memohon di bawah kakimu. Identitas lamanya sebagai korban telah terkubur jauh di bawah fondasi gedung ini, dan yang tersisa hanyalah seorang penguasa cerita yang tidak akan pernah membiarkan orang lain memegang penanya lagi. Malam itu, Bagas berjalan keluar dari gedung kantornya. Ia menolak sopir pribadinya dan memilih untuk berjalan kaki sejenak di trotoar yang dulu sering ia lewati dengan kepala tertunduk. Kini, orang-orang yang berpapasan dengannya secara refleks memberikan jalan. Bukan karena mereka mengenalnya sebagai miliuner, tapi karena energi yang ia pancarkan, sebuah otoritas alami dari seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia melewati taman tempat ia dulu pernah dihina. Ia melihat seorang remaja pria sedang duduk sendirian, tampak murung sambil menatap tangannya yang kaku. Bagas berhenti sejenak, tidak untuk memberi ceramah, tapi hanya untuk berdiri di sana sebagai bukti hidup. Ia tidak mengejar cinta, ia tidak mengejar pengakuan, dan ia tidak lagi mengejar siapapun. Ia telah membangun sebuah realitas di mana dunialah yang harus menyesuaikan diri dengannya. Nilai pelajaran yang tertinggal di udara malam itu sangat jelas. Jangan pernah menghabiskan energimu untuk meyakinkan dunia bahwa kau berharga. Fokuslah membangun dirimu hingga dunia tidak punya pilihan lain selain mengakuinya. Hidup ini adalah sebuah naskah, dan jika kau tidak suka dengan peran yang diberikan padamu, berhentilah menjadi aktor dan mulailah menjadi penulisnya. Bagas menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin yang segar, lalu terus melangkah maju tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Baginya, cerita masa lalu sudah tamat, dan bab baru yang ia tulis adalah sebuah mahakarya yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh siapapun.